Perkenalkan, nama saya Yoga Wiryanata dengan NIM 2431303030300113. Di sini saya akan mempresentasikan tentang saham BBCA. Saham BBCA, evaluasi fundamental, teknikal, dan keputusan investasi. Next, tujuan bisnis, sejarah atau posisi pasar. Sejarah singkat, didirikan sebagai bank komersial yang berkembang menjadi salah satu bank retail dan korporasi terkemuka di Indonesia dengan fokus pada layanan perbankan, retail, korporasi, dan wealth management. Tujuan bisnis, meningkatkan bangsa pasar retail, memaksimalkan kualitas aset, dan memperkuat digital banking untuk pertumbuhan kelanjutan dan portabilitas jangka panjang. Posisi pasar, market leader di segmen retail dan korporasi menengah ke atas. Keunggulan jaringan, cabang, percepatan digital, serta brand terus menjadi pilar kompetitif. Next, analisis makroekonomi dan industri. Faktor makro utama yang mempengaruhi BBCA: pertumbuhan GDP modern, meningkatkan kredit retail dan korporasi, suku bunga, kebijakan BI menentukan margin bunga bersih, inflasi dan stabilitas nilai tukar mempengaruhi biaya modal dan kualitas aset. Digitalisasi perbankan mempercepat efisiensi operasional dan akuisisi nasabah muda. Next, analisis poster ada 5. Persaingan industri, yaitu kuat. Beberapa bank besar bersaing pada layanan digital, harga, dan jaringan. Yang kedua, kekuatan pemasok, itu rendah. Modal deposa tersebar, biaya dana relatif dapat dikelola lewat perinci dan produk. Yang ketiga, kekuatan pembeli, nasabah geser mudah antar bank di digital. Royalitas, produk premium tetap menguntungkan. Yang keempat, ancaman pendatang baru, yaitu Pinel dan bank digital menambahkan tekanan, tetapi regulasi dan modal besar menjadi penghalang. Yang kelima, ancaman produk pengganti. Layanan pembayaran dan pinjaman non-bank semakin matang, menuntut inovasi produk perbankan tradisional. Next, kinerja keuangan 2 tahun terakhir. Interaksi keuangan ringkas dan fokus pada tren. Pendapatan bunga bersih, pertumbuhan stabil didorong pinjaman retail dan per-based income. Kualitas aset atau rasio NPL historis rendah, namun pantau tren makro. Rasio kecukupan modal kuat mendukung ekspansi kredit. Next, valuasi per dan PBP, penjelasan singkat. Sendiri yaitu menilai berapa banyak pasar membayar untuk setiap rupiah atau laba
PER tinggi menunjukkan ekspektasi pertumbuhan rendah, bisa sinyal undervalued atau risiko menurun. Sedangkan PBV menunjukkan valuasi relatif terhadap nilai buku bank. PBV 1 itu namun untuk bank dengan RO tinggi dan aset berkualitas. Intervensi untuk BBCA, gabungkan PER dan PBV dengan tren RO dan NIM dan kualitas aset, bandingkan dengan PER untuk menilai margin keamanan atau premi pasar. Next. Analisis teknikal fokus pada kerangka waktu menengah hingga panjang untuk keputusan investasi saham bank besar. Itu ada 3, tren harga, identifikasi Hinter X untuk konfirmasi uptrend. Yang kedua, level support, gunakan pivot buatlah untuk entry. Yang ketiga, indikator, gunakan RSI untuk kondisi overbought, volume untuk konfirmasi breakout. Next. Strategi diverifikasi portofolio ada 3, yaitu alokasi aset, gabungkan saham blue chip seperti BBCA dengan obligasi pasar uang dan aset alternatif untuk mengurangi volatilitas portofolio. Yang kedua, diverifikasi sektoral dan geografis, tidak over ekspor ke sektor perbankan. Pertimbangkan exposure internasional untuk risiko domestik. Yang ketiga, manajemen likuiditas, sisihkan cadangan kas untuk margin call atau peluang beli saat koreksi pasar. Ukuran posisi sesuai toleransi risiko. Next. Identifikasi dan mitigasi risiko. Yang di sini ada 4. Yang pertama, kredit risiko, tingkatkan pemantauan segmen retail dan korporasi. Kedua, pasar risiko, lindungi eksposisi suku bunga dengan strategi aset liabilitas. Yang ketiga, operasional dan teknologi, investasi keamanan siber dan pemulihan bencana untuk menjaga konstitusi layanan digital. Yang keempat, regulasi dan kepatuhan, antisipasi perubahan modal dan likuidasi sesuai kebijakan OJK. Next. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan utama, BBCA menunjukkan posisi pasar kuat, kualitas aset relatif baik, dan fundamental yang stabil. Namun perlu waspada terhadap perubahan makro dan kompetisi digital. Rekomendasi investasi untuk investor jangka panjang, pertimbangkan akumulasi terhadap pada koreksi, perhatikan valuasi. Untuk trader, gunakan level support. Untuk next, verifikasi angka keuangan kuartal, tentukan ukuran posisi sesuai
akselerasi risiko, dan susun rencana. Demikian presentasi saya mengenai Bank BCA. Terima kasih.